Beni apa sudah hadir? Sudah kembali bersama kita? Halo, Pak Beni. Oke, mungkin Bu, ini yang lain boleh. Mungkin Pak Beni sudah hadir belum? Coba kita cek ya. Oke. Atau Bapak Ibu yang lain boleh. Bu Ana Lianesa mungkin? Halo, Bu Ana. Iya, Bu Lis. Oh, yuk silakan. Boleh coba share screen portalnya. Screen portal ya. Coba saya jadikan course dulu, matematika. Ini yang mau di share screen portalnya dulu kah? Iya, dibuka dulu ininya, apa? Udah, Mak, udah saya kirim ke. Anjakin gitu, Mak. Ingat aja orangnya. Aku pakai ini ya. Bu Mami, mungkin Bu Analia bisa dijadikan co-host, maaf. Terus. Bu Mami. Halo. Dia demam. Baik, Mbak Lis, Bu Analia, kemudian Mbak Lis sudah saya jadikan silakan lanjutkan. Terima kasih teman-teman, sudah 115 orang yang ada di rumah. Mudah-mudahan lebih bersemangat untuk bekerjanya. Selamat bekerja. Silakan lanjut, Mbak Lis. Kasih garam gitu, Bi. Silakan Bu Lis, melanjutkan. Bu Analia Nesa Dia juga demam. sudah saya jadikan host. Demam. Ya. Baik, demam baik. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, Bu Ana. Melanjutkan. Iya. Silakan Bu Analia sambil menunggu. Boleh di-share screen. Iya, masuk share screen portalnya dulu ya. Kami mohon perhatian untuk rekan-rekan Ya, portal. yang baru saja Portal masuk matematika. ke room ini untuk menonaktifkan mikrofon. Untuk menonaktifkan mikrofon, jika kamera ingin terpasang kami persilahkan, tetapi menonaktifkan mikrofon sehingga kita bisa fokus mendengarkan materi sekaligus dari teman-teman yang menjadi contoh untuk kegiatan pada hari ini. Terima kasih banyak. Selamat. Apa orang Banten apa? Apa sudah masuk? Oh ya, sudah terlihat. Oke. Silakan login dulu Bu Analia. Silakan login. Wah, sekali ada orang yang minta tolong. Dua orang langsung nih kan ke kosannya sama kudung kan cukup tambahan ini nak. Oh, ada tapi masuk lah coklat benar lagi benar aku ini macam baju kan masuk tapi kayak fit kalau yang Mohon maaf, iya masih ada mic yang aktif ya, jadi mohon untuk dinonaktifkan. Sudah. Ya. Ya. Boleh. Itu. Tadi saya udah login. Iya, terus sampai portal. sini. Masuk tes Iya. ya? Iya. Diklik tasnya, ini pakai bahasa Inggris ya? Iya. Mau diganti bahasa Indonesia dulu Bu Analia supaya guru-guru yang lain ini tetap bahasa Inggris ini? Bentar ya, ini lagi mau ganti bahasa Indonesia nih. Ya, itu di atas
di atas ada tulisan English ya, bisa dipilih bahasa Iya, Indonesia. Nah, mungkin kita coba bahasa Indonesia dulu ya. Ada di bawah lagi. Nah, itu bahasa Indonesia di atas. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung lanjutkan. Kembali ya, tugas saya atau langsung klik plus juga boleh. Langsung klik plus yang ada tanda tambah itu bisa langsung diklik. Bapak Ibu, kita akan membuat tugas untuk murid kita menggunakan foto yang sudah kita siapkan. Oke. Tanda tambah langsung aja diklik. Tugas baru ya. Oke, silakan dipilih gambarnya. Mana tadi ya? Enggak ada ya? Yang lain boleh sambil dicoba ya, Bapak Ibu, silakan tambahkan gambar soalnya. Tadi di mana sih lewatannya? Saya lupa tadi di mana. Gambar dulu ya, enggak langsung soal ya. ke. Gambar dulu atau boleh contoh misalnya ini salah satu gambar yang ada dulu misalnya, tapi ini nanti bisa diperbaiki ya. Ini kan karena kita untuk keperluan. Ya, ini saya sudah tugas ada yang penting gambar. cara memilih gambarnya. Cuma Gambar lupa ini nyimpannya. tadi Ya, saya nggak apa-apa. Nggak tahu lupa nyimpan di mana. Oke, nggak apa-apa. Coba cancel dulu Bu, nggak apa-apa. Nanti bisa di itu ya, disusulkan gambarnya ya. Oke, ntar ya. Oke. Bagi yang sudah ada gambar boleh ditambahkan masing-masing dan di bagian Nah, baik, ini kita sudah ya. Terima kasih Bu Erlin. Silakan Bu. Ya, mantap sekali ya. Silakan. Ini Bapak ya? Pak Erlin ya? Mantap. Pak, mohon maaf Pak, dipilih gambar objek bendanya saja Pak. Mohon maaf ya. Gambar gurunya mungkin ini nggak masuk, nggak apa-apa. Jadi hanya untuk itu, gambar objeknya saja Pak. Supaya muridnya fokus nanti. Nanti kalau nyari orangnya kan nggak objeknya saja Pak. Iya, mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti bisa diperbaiki. Ini contoh. Silakan. Langsung judul tugasnya. Nah, ini langsung soalnya Pak, silakan. Apa instruksinya? Oh, ini orangnya sebagai bagian dari soal rupanya ya. Ya.
Ini. Nah, ini menarik sekali. Sabar dulu ya, Bapak Ibu ya, sabar dulu, sebentar dulu. Kalau seandainya Pak ini milik punya Pak Erlin ya Pak ya? Halo? Yang lagi share screen ini punya Pak Erlin kan? Punya siapa? Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Iya, Mohon maaf. Bapak. Saya Enggak apa-apa, cek Pak. tes Terima, dulu. ya. Iya, terima kasih. Silakan di share screen lagi, Pak. Silakan di share screen Iya, lagi. iya, Bu. Lanjut ya. Yang tadi. Punya Bapak, silakan di share screen lagi. Berobatnya gimana? Nah, ini menarik ya. Soalnya menarik. Bapak Erlin, ini untuk sekolah tingkat kelas berapa ini, Pak? Nunggu lama lah berarti. SMP, Bu, kelas 7. Ya, baik Pak, SMP kelas 7. Nah, Jam mungkin berapa? mohon di-mute dulu. Giliran Bapak jam berapa? Mbak ini. Jadi soal ini gambar orangnya Ya, untuk contoh bayangan ya, Pak ya. Karena include ya, karena orang ini kan siswa ini bayangannya berimpit dengan tiang bendera, bayangan Iya, tiang bendera. oke, Ini yang baik. nanti kita gunakan untuk menghitung tinggi tiang bendera, Iya, Bu. baik. Ya, gitu. Oke, baik. Nah, Pak, jika seandainya kita menggunakan bayangan peserta didik yang di saat itu, bisa tidak, Pak? Ya, Bu, bisa. Maksudnya Nah, cuma ini itu agak berubah ya, agak jadi berubah-ubah gitu ya. Oke. Iya. Oke, baik. Nah, Tadi ini harusnya gimana, Pak? harusnya ini kan gambarnya harus lengkap, cuma ketika di crop enggak sampai ke ujungnya, Bu. Ya. Jadi iya, enggak batas apa-apa, Pak. maksimal. Iya, jadi akhirnya Oke. kepotong tiangnya. Harusnya kalau yang gambar asli tadi di sekolah, saya minta anak didik saya itu berdiri di bayangan tiang bendera. Kemudian ini nanti dari kejadian ini saya coba gunakan konsep kesebangunan dan kekongruengan. Kalau tidak salah bukan kelas 7, kelas 9 untuk menentukan bukan tinggi tiangnya, tapi jika misalnya kita ingin mengganti tali tiang bendera tersebut, berapa yang harus disiapkan? Tentu harus tahu dulu gunakan. Tahu tiang, iya betul. Berapa tinggi tiang sebenarnya. Iya. Setelah itu kita baru bisa temukan berapa panjangnya. Jadi mohon dikoreksi, Bu, apakah soal yang saya buat ini bisa sesuai dengan yang Ibu paham selama ini. Makanya saya coba berani tampilkan ini. Sekarang pertanyaannya begini ya, Bapak Ibu ya. Jika gambarnya kita hilangkan atau jika peserta didik tidak mengunjungi tempat tersebut, bisa diselesaikan tidak soalnya? Kalau dari soal ini, Bu, yang peserta didik ini juga sebagai sumber data untuk menentukan tinggi tiang. Ya. Jadi bisa di sini yang peserta didik ini tidak ada, tapi misalnya saya mengambil sebuah tongkat yang saya buat berdiri sejajar atau berimpit dengan bayangan tiang bendera, ini bisa juga digunakan itu karena masing-masing kan punya ukuran. Ya, gitu. Ya. Nah, sebaiknya sih Pak, sarannya nanti kita membebaskan. Jadi kan bayangan siapapun atau siapapun yang berdiri di situ, nanti akan ada interval kita buat jawabannya, walaupun berbeda, perbedaannya tidak jauh. Nah, itu bisa. Tapi sebaiknya kita bebaskan peserta didik nanti yang menemukan sendiri. Kalau ini kan kita sudah sediakan ya orangnya ya, orang berdiri di situ gitu. Nah kalau seandainya tidak ada gambar ini Pak, tidak ada gambar ini, kira-kira perlu tidak murid bisa tidak menyelesaikan soal ini, tidak perlu mengunjungi tempat itu gitu? Bisa ya Pak ya, bisa menyelesaikan soal ya Pak ya, berdasarkan soal ya. Nah, ini salah satu ciri-cirinya Pak. Jadi kita membuat soal itu informasinya jangan semua
kita berikan di soal, jadi harus diukur sendiri di lapangan. Sehingga kalau diberikan soal itu tidak akan bisa diukur kalau sebelum dia datang ke tempat itu gitu. Jadi informasinya ada di tempat itu, di benda tersebut gitu. Oh iya Bu ya. Kalau ini kan biasa kita membuat soal rutin ya Bapak Ibu ya, seperti di buku semua sudah tersedia gitu ya. Panjangnya, tingginya ini. Nah, kalau ini kita harus apa? Kita misalnya tadi jika diketahui, nah ini mungkin bisa kita jika diketahuinya ini Pak, mungkin kalau kita edit gimana? Saran. Oh iya. Jadi Ya. nanti biar peserta didik yang harus ke tempat itu. Nah, mengenai bayangan ini nih, apakah harus ada di ketentuan murid? Ya. Murid harus pukul berapa menuju ke tempatnya, nggak ada bayangan misalnya. Pukul berapa misalnya pagi gitu kalau mau mengunjungi tempat tersebut Ya, karena yang bisa diukur dengan bayangan. Betul Bu, karena jelas panjang bayangan ketika pagi dengan siang jelas berbeda. Ya. Mungkin ketika seperti saya juga sempat baca contoh, memang semua informasi itu dibuat tidak lengkap. Nanti mungkin di di percobaan Bu ya, di percobaan baru dibawa siswanya untuk memahami yang tadi ya, gitu ya. Oke. Jadi ini saya hilangkan. Jadi ini kita diskusi. Oke Bu, nanti coba mungkin bahasanya saya perbaiki, mungkin yang bisa sesuai dengan apa contoh yang diberikan di grup WA itu. Baik, mungkin ada yang ingin Iya, mungkin ada yang lain boleh tampilkan. Boleh Mbak Lis, kita mungkin ada beberapa teman mungkin dari yang lain. Guru Silakan, SMP, ada guru SMA. Erlin Silakan disesuaikan. Mungkin sambil Pak Erlin nanti ini mau lanjut ke ini dulu Bapak Ibu, kita belum selesai mengisi tugasnya. Mungkin dari guru SD ada yang mau berbagi untuk membuat tugasnya, silakan. Kita selesaikan dulu sampai mengisi semua tugasnya sampai ke bawah. Silakan punya Bapak Ibu peserta, mungkin yang di SD dulu deh. Tadi SMP, silakan yang guru SD. Erlin SD, mungkin melanjutkan punya Pak Beni. Pak Beni jika sudah hadir, boleh melanjutkan yang tadi Pak Beni yang terpotong di link. Iya, silakan. Pak Beni silakan melanjutkan. Ya, persilakan Pak Beni. Bu Mami, mohon maaf ya Bu Lis, tadi loginnya agak lama. Silakan Pak Beni. Enggak apa-apa Pak, silakan Pak. Oke, kita lanjutkan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ini gambarnya. Oh ya sudah. Oke. Ini lanjutan yang tadi nih Bapak Ibu. Nah, Oke, jadi judulnya berapa besar anggaran ya Pak ya? Iya. Ini jadi untuk kelas berapa Pak? Kelas 2 nih. Kita nggak tahu. Udah lihat-lihat ya. Aku juga mau lihat. Ini tentang luas bangun datar nih Bu Lis. Oh ya. Oke. Lanjut berarti Pak, yang silakan tugas. Soalnya secara utuh ya Bu Lis ya. Tetap udah bisa, dia mau. Iya, silakan diketik langsung Pak soalnya Pak. Silakan langsung diketik soalnya. Langsung copy paste. Dia dicopas boleh Pak. Silakan Pak. Dari Word tadi ya, Microsoft Word ya. 1, 2, 3, 4. Ini Bu Lis soalnya.
Jadi Bapak Ibu nah bisa ini juga Pak. sekalian Nah, minta koreksikan. Menarik ya. Ya, Oke, baik. pengalaman jadi Nah, bendahara, Bu. informasi. Iya, Pak. Nah, ini Pak, informasi setelah diukur, ini kita nggak usah kasih tahu, Pak. Biar Oh, gitu muridnya ya. yang ini. Iya, bidang yang warna biru itu harus diukur oleh peserta didik di tempat tersebut. Jadi Oh iya kita iya. nggak usah kasih tahu. Ya, ini Kita dihilangkan ya, Bu Lis hapus. ya. Ukuran keramik boleh. Nah, itu dihilangkan. Nanti kita minta Saya mereka yang hapus. mengukur sendiri. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini perbedaannya dengan soal rutin yang kita buat di sekolah. Kalau biasa di sekolah semuanya sudah tersedia, panjang, lebar, ukuran sudah tersedia. Bedanya di sini untuk MCM ini ukurannya harus dicari sendiri sama peserta didik, harus diukur di tempat tersebut. Sehingga baru bisa diselesaikan soalnya setelah mereka datang langsung ke tempat tersebut. Nah, oke, baik. Nah, ini sudah ya Pak ya. Ada masukan juga mungkin dari Bapak Ibu yang lain untuk soalnya ini. Iya. Kalau kata anggaran itu Pak, kira-kira murid ini sudah bisa memahami anggaran? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya kali kepada peserta didiknya, Bu. Sebelum mereka turun ke lapangan gitu, Bu. Boleh. Atau mungkin berapa besar biaya gitu ya. Kalau biaya kan mungkin lebih ini mudah saran. dimengerti ya, Bu ya. Boleh, Bu, boleh. Mungkin yang ini diganti dikeluarkan ya, Bu ya. Saja. Kalau seperti ini bagaimana, Bu Lis? Halo. Silakan Pak Beni. Iya. Agak putus-putus, Tulis Bu. di bagian pencarian Pontianak mana, Pak? Sekolahnya, Pak? Pontianak. Iya. Ya. Silakan Pak Beni ketik di bagian peta kan ada kata search pencarian ya. Ini ya, Bu ya. Di bagian peta kan ada tulisan search ya. Nah, coba di Pontianak Utara ya Pak ya? Ya. Iya. Nah, sekarang kita akan menetapkan koordinat untuk gambar sekolah kita. Silakan Pak Beni di bagian petanya diarahkan ke sekolah. Pak Beni, posisi Pontianak mana Pak? Utara ya Pak ya? Diklik ya, Bu ya. Atau langsung tulis nama sekolahnya. Ya. Boleh dicoba Pak. Nama sekolah boleh atau Pontianak Utaranya boleh atau SD-nya. Nah, itu kan nanti langsung boleh dicoba. Kalau muncul lebih bagus. Nah, Bapak Ibu yang lain boleh silakan untuk lokasi, silakan disesuaikan dengan lokasi sekolah masing-masing Bapak Ibu, dicari, dipaskan dengan lokasi sekolah. Kita cari dulu. Atau Pontianak Utara yang
yang terdekat yang muncul di situ apa Pak? Ikon yang dekat sekolah mungkin yang muncul di situ atau negerinya disingkat jadi SDN bisa juga. Nah, ini masih muncul dari ini ya. Nah, atau Pontianak Utara. Ibu Hasanah, mungkin ada yang bisa kami bantu? Raise hand atau mengacungkan tangan? Bentar Ibu ya. Menyelesaikan Pak Beni terlebih dahulu. Terima kasih. Mbak Lis, boleh disambil? Bapak Ada Ibu ingin peserta bertanya yang sepertinya. Boleh, Mbak? Iya. Oh, Oke. boleh. Silakan Ibu Hasanah SPD. Boleh. Mengangkat tangan itu. Silakan Ibu untuk bertanya. Ya, persilakan Ibu Hasanah SPD. Boleh, silakan. Pak Beni, ya. Pak Beni sambil. Iya Bu Lis, sambil saya coba dulu. Iya, iya. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sudah ada yang berhasil meletakkan titik koordinat? Jadi itu bisa digeser Pak, misalnya Pak Beni sudah tahu ini lokasi di jalan apa, geser dekatkan dengan sekolah daerah mana, nanti didekatkan ke sekolah. Oke. Oke. Bu Kurniawati sudah selesai menetapkan koordinat, Bu Kurniawati? Sudah, Bu. Oh iya. Iya. Oh, Pak Beni, sambil menunggu boleh kita gantian share screen dulu, Pak Beni. Ini Bu Kurniawati dari Baleharjo ya, Bu ya. Boleh dijadikan co-host dulu sebentar. Bu Mami, boleh minta tolong Bu Kurniawati dijadikan co-host dulu supaya bisa share Sebentar screen. Mbak Lis, sedang saya cari dulu ya. Ya. Kurniawati, Budi Rahayu. Ya. Iya. Oke. Silakan Bu Kurniawati. Silakan Ibu, silakan. Sudah ya Bu ya. Nah, Ya. iya. Nah, ini posisi ini boleh diperbesar lagi Bu, karena di halaman mungkin Ibu bangunannya apa Bu? Gambarnya Bu, Ini boleh lihat sekolah ke atas. Bu. Ini. Iya, nah ini udah sekolah ya, Ya, udah sekolahan. ini sekolah, Bisa di zoom lagi Bu, di zoom lagi. Lokasinya itu sudah benar di situ Bu? Iya, di depan Iya. apa namanya? Di depan kelas ini. Oh iya, oh pas di depan kelas ini ya. Nah Iya, ini jadi iya. ini Bapak Ibu ya. Iya. Jadi Ini tugu UKS-nya. Kemudian rencananya anak-anak nanti jika mau ini apa? Ya, wah Iya. bagus sekali. Ini Tugu UKS KU ya Bu ya. KU apa Bu singkatannya Bu? Ku. Sebenarnya cuma Tugu UKS-ku Bu. Oh ku maksudnya ya. Oh Iya. kirain KU. Enggak. Tugu UKS-ku maksudnya Ya, gitu ya. iya. Oke, mantap. Monumen Rencananya akan mau diperbaharui. ya cat dasarnya, kemudian apa namanya? Jadi ini nanti luas permukaan warna hijau, jadi hanya dasarnya saja. Kemudian kalau satu kaleng 100 gram yang kecil itu mampu untuk mengecat 1 meter persegi. Ketika sudah diketahui luas permukaannya semuanya, jadi kamu butuh berapa kaleng seperti itu Bu. Ya, ya benar Bu. Coba lihat Bu. Itu apa? 5 segitiga atau apa bentuknya? 5 segi 4 atau? 5 Oh, segi segi 4. 4. Iya.
Jadi maksud Ibu semua sisi yang berwarna hijau itu ya yang akan Iya. dicat ya? Iya, cat Oh. dasarnya yang warnanya hijau. Oh iya. Ya baik Bu, silakan lanjutkan ke bawah Bu. Jadi sudah ada soalnya, sudah ada koordinatnya. Nah di sini silakan Ibu klik yang fill in the blanks. Di situ Iya. diklik ada anak panah tanda segitiga Ini, ya. Nah iya. itu. Nah itu iya. Nah ini jawabannya ini kita pilih mau nilai yang pasti atau pakai nilai interval. Jadi kita ada memberikan interval mungkin antara sekian dan sekian benar gitu. Mau seperti apa Ibu jawabannya? Apa mau pilihan ganda, multiple choice Kalau atau coba fill in isian? the blank ini kok kayaknya terlalu sulit ya, Boleh, Bu ya? dicoba aja Bu. Oh gitu, boleh. Kita coba dulu nggak apa-apa. Oh iya. Nah, karena maksudnya jawabannya ini kok langsung saja Bu. Langsung Ibu klik di situ. Kemudian ditulis di sini seperti Dikasih itu, Bu. kasih tanda bintang dulu Bu. Di situ ada instruksinya kan? Iya. Oh, oke. Kemudian Bu, kalau apa namanya? Pecahan seperti itu kalau di atas ini kan ada ini ya, Bu ya, untuk matematika simbolnya. Nah, kalau untuk yang di bawah ini bagaimana, Bu? Halo? Mengisikan jawabannya. Khusus untuk pilihan jawaban fill in the blanks, di sini ada instruksinya. Iya. Gunakan tanda double asterisk terlebih dahulu. Oh, ini langsung bintang. Jawaban akhir, Bu. Misalnya jawaban akhirnya Oke. Siap. Misalnya jawabannya Berarti 100 gini ya, Bu gitu. ya. Ya. Oh, ada 2 bintangnya, Bu. Iya. Bintangnya ada 2. Sebelum Gini dan ya, Bu ya. sesudah. Iya. Misalnya ini jawaban akhir ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah lagi. Ini tipe ini boleh saja diklik ya, Bu ya? tanda ininya, Bu. Ada yang mudah, ada yang sulit gitu. Iya. Nah, Strict, ini normal, kalau easy. sampel ini ke tingkat tingkat kesulitan soal. Oh, iya. Sedang, mudah atau sulit. Kalau normal sedang, kalau easy mudah ya. Strict, sulit. Nah, sekarang jawabannya, Bu. Caranya. Apakah ini Ibu mau pakai ketik? Jawabannya di sini boleh. Atau kalau pakai picture, langsung foto. bisa berarti foto. ya, Bu ya? Siap. Ibu foto jawabannya. Oh, iya. Ibu mau yang mana? Kalau pendek aja jawabannya, caranya boleh langsung diketik. Kalau panjang sebaiknya enak kita tulis tangan di kertas dan difoto. Coba pakai picture, Bu. Misal. Belum saya foto, jadi Oh. pakai foto seadanya dulu nggak apa-apa ya, Bu ya? Boleh. Ini hanya contoh aja, nanti diperbaiki. Ini hanya untuk coba. Misal boleh saya izin pakai bertanya, Bu? ini lagi. Oke. Ini misal ya, Bu ya? Silakan, Pak. Silakan, Bapak. Iya, sambil bertanya. Ya, Bu. Jika misalnya ketika kita ingin menuliskan solusi, di awal kita ada teks, kemudian setelah itu kita ingin memasukkan picture, misalnya seperti soal saya tadi, ada kan apa yang diketahui, kemudian ada ilustrasinya. Apa dimungkinkan setelah teks kita input juga picture, Bu ya? Salah satu sih, Pak. Atau mungkin Bu siapa tadi? Bu Kurniawati mungkin karena belum siap jawabannya, mungkin kita hapus saja. Siap. Oh ya, oke. Ya dulu. Ya. Cara mengerjakannya, misalnya untuk mencari, Ibu ketik aja ini.
Ini caranya ya, Bapak Ibu bisa diketik langsung. Oke. Oke, sambil Bu Kurniawati mengisi solusi, Bapak Ibu di antara kita sudah hadir juga Pak Haris Taruna. Mohon maaf saya juga tadi tidak ini melihat waktu ya. Untuk selanjutnya di bagian petunjuk, di bagian petunjuk dan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Haris ya. Pak Haris, halo Iya, Pak Haris, Bu. Assalamualaikum, apa kabar? Saya stop share ya, Bu. Jangan, masih dilanjutkan Bu, masih punya Bu Kurnia, kita lanjutkan sampai selesai. Oke, siap. Cuma nanti akan dilanjutkan oleh Pak Haris. Oh iya. Silakan Pak Haris. Siap Ibu. Terima kasih Ibu Lis. Oke, boleh saran Bu Kurniawati, nanti ini kan bisa diedit. Mungkin mungkin belum, walaupun ya. Ini belum Sabtu maksudnya. Ya, siap Bu. Oke, silakan lanjut Pak Haris. Lanjut. Agak ini ribet dikit ya Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik. Baik ya Bapak dan Ibu, mohon maaf juga baru masuk karena memang habis ada agenda. Dan ini udah selesai ya Ibu Kurnia? Iya Pak, baru sampai jawaban. Iya, itu boleh dilanjutkan Ibu karena 2,6 meter. Oh. Dulu Ibu selesaikan dulu. Jadi kita ngantar dong sambil ke tempat itu. Sudah Pak. Ya. Boleh diturunkan. Ya, ini bagian Bapak dan Ibu sekalian. Jadi setelah kita memberikan jawaban solusinya, maka kita bisa memberikan petunjuk kepada siswa kita ya, yang dimana pada saat memberikan petunjuknya itu jangan sampai langsung mengarah kayak gitu. Jadi misalnya contohnya mungkin mereka bingung kan mau ngapain dengan soal itu, apa yang harus kita kasih petunjuk. Contohnya? Pak Haris, unmute ya. Ya baik. Ya baik. Jadi petunjuknya itu bisa dikasih misalnya ukurlah tubuh tersebut seperti itu. Jadi paling tidak kita memerlukan 2 petunjuk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita tidak langsung mengarahkan ini loh ukurannya seperti ini kayak gitu. Jadi misalnya ukur tubuh tersebut, kemudian kita bisa kasih petunjuk kedua. Kalau petunjuk keduanya misalnya anak-anak bingung nih mau pakai apa nih, apakah pakai luas selimut ataupun luas permukaan ataupun volume. Jadi maka kita bisa misalnya kita memberikan rumus kepada anak-anak kayak gitu di dalam hint tersebut. Kalau bisa memang satu-satu Bu ya. Misalnya yang hint pertama ini ukur tubuh tersebut dulu kayak gitu. Satu-satu berarti ya Bapak? Iya, satu-satu. Jadi pada saat nanti anak-anak itu pada saat mengerjakan soal, kalau mereka bingung, mereka itu bisa menekan tombol hint di situ. Kalau misalnya ada 2, maka tombolnya ada tulisan 1 dengan 2 seperti itu.
Jadi mereka nanti bisa ngeliat, oh hint pertama ternyata, oh ini kita disuruh nyari mengukur tubuh tersebut. Yang kedua, bisa juga dengan ini, cari luas permukaannya, kayak gitu. Jadi tidak langsung mengarah ke jawaban langsung kayak gitu. Kalau Ini maksimal hint-nya berapa, Pak? kalau maksimalnya sih setahu saya kemarin tidak ada, Bu ya. Paling Oh tidak, gitu ya, ya, paling ya. tidak minimal dikasih 2 kayak gitu. Oke, oke. Terima Kalau kasih. memang mau ketiga, misalnya kalau masih bingung juga cari luas permukaan, bisa kita masukkan rumus kayak gitu. Rumusnya seperti apa. Jadi anak-anak tinggal menghitung. Seperti itu. Kemudian yang di bawah ini Ibu, tas metadata. Ini kita lebih kepada ini ya. Misalnya bisa menceritakan sejarah dari tugu tersebut, kenapa harus dibuat, atau ada apa ya, hal yang memang monumen itu misalnya sangat sangat ada kenangannya dan lain-lainnya seperti itu. Jadi boleh diceritakan, misalnya tugu tersebut kenapa sampai bisa dibuat, ataupun sejarahnya dibuat itu kapan, kayak gitu. Itu seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Gini dulu nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, apa. Nanti kan bisa ini Bu ya, diperbaiki lagi. Ya Pak. Kemudian ini boleh dipilih Bu ya, pembuatnya itu kelas. Ya, jadi Sudah Pak. Sudah ya. Sudah. Kemudian toolsnya Ibu, yang apa yang harus kita siapkan ke anak-anak, harus membawa apa kayak gitu. Pada saat praktek nanti. Jadi tujuan dari ini diisi nanti pada saat di PDF-nya segala macamnya itu bisa. Jadi anak-anak harus membawa apa pada saat mengerjakan soalnya, seperti itu. Kalau enter text-nya itu materi apa, misalnya tentang ini termasuk ke bangun datar Bu ya, atau tema besarnya kan geometri. Oke, oh iya. Setelah diketik itu jangan lupa diketik enter dulu Bu, kayak gitu. Diketik enter, baru bisa kita nambahkan dengan yang lainnya kayak gitu. Seperti ini ya Pak ya. Oke. Iya, seperti itu. Kalau memang masih ada boleh Ibu. Setelah itu boleh ke bawah lagi ya Ibu. Kemudian create ya. Kemudian di bawah sekali Bu ya, saya enggak nampak ya. Sudah habis Pak. Enter tag terus sudah selesai ya Pak. Iya, kalau itu sudah selesai Ibu. Jadi tinggal di submit. Submit. Create. Iya. Oke. Saya coba ya Pak ya. Iya, siap. Ya, jadi untuk pembuatan tugasnya sudah sukses Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Siap. Jadi pada saat mau minta, misalnya nanti pada saat sudah selesai, soalnya memang sudah jadi Ibu ya, kita bisa minta review dari tim MCM-nya kayak gitu. Seperti itu. Ini otomatis nanti direview atau kita harus unggah atau gimana? Harus ini dulu Bu, di bagian bawah. Sebentar Ibu, naikkan dikit. Dinaikkan dikit. Sampai di sini Bu. Ibu kan ada tulisan review Bu ya. Itu boleh ditekan. Yang tulisan reviewnya, not yet request. Mana ya Pak ya? Saya kok. Ada task form complete. Oh iya betul. Lihat visibility. Nah ya. Jadi tinggal di ini kalau udah jadi Bu ya. Oh iya. Sudah maksudnya jadi. Ya, siap. Ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin langsung boleh ya kalau ada yang ingin bertanya lagi. Bapak dan Ibu sekalian. Saya stop share ya Pak ya. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu peserta dipersilahkan jika ingin bertanya atau mencoba kembali seperti halnya Bu Kurniawati tadi. Dari teman-teman lain, silakan, atau ingin bertanya tentang bagaimana penggunaannya, membuatnya dan sebagainya. Ada Pak Haris dan Bu Lis yang siap menjawab pada siang hari ini. Ada Ibu Kinanti ya? Iya. Boleh Ibu.
Tes. Masuk suara saya? Ya, masuk. Masuk Ibu. Saya coba dulu ya. Ya siap Bu, boleh Ibu. Share screen ya. Iya. Terus masuk ke share. Masuk Pak? Ya, ada. Ya sudah Ibu. Aduh, puyang-peliangan. Nah ini dari ini gambar ini kebetulan saya kelas 2 SD Pak. Kelas masih kecil. Jadi di lapangan itu ada alat untuk olahraga gantungan tuh Pak. Saya enggak tahu namanya juga itu. Nah saya ini ada 2 tiang. Jadi saya minta nanti anak kelas 2 kebetulan dia ada materi tentang mengukur, kemudian nanti menjumlahkan. Nah, saya minta nanti mengukur tiang A dan tiang B. Iya. Nah, ini soalnya saya minta dia dengan kelompoknya mengukur tinggi tiang A dan B dalam satuan sentimeter. Kemudian setelah itu menghitung tinggi kedua tiang tersebut bila digabungkan. Nah, ini map saya di sini. Terus, nah ini yang tadi saya agak bingung di lembar jawabannya ini memang pendek ya Pak? Memang tidak bisa panjang ya? Atau harus pakai ketik? Oh ini tergantung Bu ya dengan jenis dan solusi tugasnya Bu ya. Terus akhirnya di bawah di solusi itu saya tuliskan diketahuinya bagaimana jawaban yang sebenarnya seperti apa. Ya, Ibu untuk jawaban itu cukup di hasil akhirnya saja Ibu. Oh, berarti yang di atas ini benar ya? Hasil akhir aja. Hasil akhirnya saja yang kita masukkan. Misalnya di situ artinya kan tinggi kedua tiang tersebut 370 cm, maka kita cukup memasukkan 370 cm seperti itu. Oh, berarti ini dibuang? Iya. Oh, seperti ini. Iya, betul Ibu. Terus ini caranya gitu ya Pak? Iya, caranya. Oke, sip. Nah, lanjut lagi. Ini berupa teks berarti ya Pak? Iya, berupa teks. Jadi tinggal di ini kan sih. Ini teks petunjuk nih, apa nih maksudnya tadi? Enggak saya isi, enggak apa-apa kali ya? Kalau bisa sih diisi Bu ya. Petunjuknya berarti kita arahan. Nah, mengarahkan sebenarnya Bu. Tadi kan sebenarnya udah benar tuh Bu ya. Kalau di soalnya lebih, kalau saya lihat tadi soal yang Ibu buat itu lebih kepada memberikan instruksi jadinya. Itu yang dimaksud dengan hint kayak gitu Bu. Memberikan petunjuk kayak gitu. Jadi ini sebenarnya isinya di arahan ya, ini misalnya ukurlah kayak gitu Bu. Ukurlah panjang tiang tersebut seperti itu. Ya, terus definisi tugasnya nih hanya menjumlahkan 2 buah tinggi 2 buah tiang. Boleh? Dibuat Oh, berarti ini itu lebih kepada sebenarnya kalau saya melihatnya itu seperti hint ya Bu ya. Jadi setelah yang petunjuk pertama ukurlah tinggi tiangnya masing-masing, kemudian yang kedua hint yang keduanya itu jumlah tinggi kedua kayak gitu. Jadi boleh diganti kayak Bu ya soalnya ya. Soalnya jadi kita minta untuk menghitung kedua tiang atau itu ada di sini petunjuk. Teks petunjuk sebenarnya Bu. Jadi teks petunjuk itu lebih kepada ini ya petunjuk pengerjaan. Misalnya anak-anak baru melihat soal kita, melihat gambar. Apa sih yang harus dilakukannya kayak gitu kan? Jadi yang pertama misalnya ukurlah tinggi tiang tersebut kayak gitu. Itu hint yang pertamanya, petunjuk yang pertamanya. Kemudian petunjuk keduanya bisa kita bilang jumlahkan kedua tinggi tiang tersebut seperti itu. Oh gitu. Oke, berarti ini bisa nomor 1 gini ya. Enggak usah ditulis satunya pun enggak apa-apa Bu. Oke. Misalnya yang pertama cukup ukurlah tinggi tiang A dan tiang B seperti itu. Nah, seperti ini ya. Dalam satuan sentimeter boleh. Ya. Nah, itu karena yang harus pakai senti begitu ya. Setelah itu hitunglah tinggi kedua tiang tersebut, itu bisa jadi petunjuk yang kedua Ibu. Berarti seperti ini ya. Ya, jadi itu boleh di copy. Kita tambahkan Bu, tambahkan petunjuk lebih lanjut. Jadi gitu. Setelah nanti itu, diperbaiki. Ya, baik. Kemudian tadi yang saya bingung, ini juga nih penanda. Penanda itu sebenarnya materinya tentang apa Bu?
Kan kayak tadi boleh kita isi ya? ya, Ibu punya itu kan tentang geometri ya. Jadi berarti geometri kayak gitu. Tapi jangan lupa aku di enteng seperti itu. Nah, itu apalagi misalnya ini berhubungan dengan materi yang mana, misalnya kayak Ibu Nia tadi bangun penjumlahan. Seperti itu. Kalau ini penjumlahan boleh juga dipakai. Ya, berarti dengan penjumlahan karena baru kelas bawah ya, Pak. Ya, siap. Gitu. Sip. Ya. Dah, oke. Saya keluar dulu ya. Nanti saya lanjut lagi. Nanti soalnya Bu ya diubah. Oke. Ini stop share. Oh iya betul ya, Ibu Kinanti materinya bilangan Bu ya, lebih ke bilangan, tidak ke jadi itu bilangan. Tinggal diperbaiki saja, Ibu. Oke, siap. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain, silakan yang ingin mencoba, Bapak Ibu. Tadi sudah dari SD ada, SMP juga sudah ada. Kemudian apakah ada yang SMA di ruang ini? Jika ada boleh mencoba. Pak Haris dan Bu Elis masih siap menemani kita? Siapnya kita itu sesuai dengan jadwal itu sampai pukul 14.30 Pak. Namun kalau masih memungkinkan teman-teman masih ingin bertanya, masih ingin mencoba, ya persilakan untuk mencoba dan bertanya. Kita akan menambah jam pertemuan kita untuk hari ini. Silakan. Atau mungkin Pak Haris masih ada yang ingin ditambahkan, akan ada disampaikan kepada rekan-rekan di ruangan ini. Ya persilakan. Tadi sebenarnya sudah jelaskan Ibu Lis ya. Lebih enaknya langsung ini sih. Praktek ya Pak? Nah, praktek langsung. Ya, betul. Silakan teman-teman yang ingin praktek kembali. Oke. Langsung saja yang mengangkat tangan itu. Maaf. Mengingatkan kembali Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom ini, presensi sudah kami sampaikan linknya dan mohon untuk diisi. Mengingat kita masih ada hari kedua untuk kembali bertemu di hari ini. Silakan presensinya dulu. Silakan. Pak Azmi. Bapak Ibu orang yang berjasa. Ada 2 orang. Silakan. Sebentar. Ibu Triheru. Ibu Triheru Hadi. Ya, persilakan untuk mengajukan pertanyaan karena mengangkat tangan ini. Silakan Ibu. Maaf sebelumnya Bu, saya bukan Ibu. Mohon maaf sekali Bapak Pak Triheru Hadi. Saya persilakan Pak. Ya, saya ingin menampilkan ini aja sih yang udah saya buat nih. Apakah udah benar atau belum? Ya, silakan tampilkan Bapak. Silakan. Bapak. Oke. Udah? Bukan. Sudah kelihatan Bapak. Ya. Ibu Nur Laila menanti ya Bu, setelah ini ya Ibu, setelah Pak Tri, Bu Nur Laila menanti. Ini kan? Ya Pak. Ini Pak, gimana? Coba lihat di soalnya Pak ya. Iya, dari soalnya ya. Ya Bapak, untuk ukurlah terlebih dahulu alas bak penampungan itu bisa dijadikan pin saja Pak. Untuk soalnya udah baik itu Pak. Apa dijadikan apa? Yang Pak di definisi tugas itu Pak ya. Di definisi tugas, ukurlah terlebih dahulu alas bak penampungan, kalau bisa itu dijadikan petunjuk saja Pak. Petunjuk ya Pak ya. Dijadikan petunjuk. Jadi ini kan berapa banyak keramik yang diperlukan. Udah cukup sih Pak, sampai di sini udah bagus. Kemudian untuk
Udah ke bawah. Sebenarnya ya betul. Jadi untuk jenis dan solusi tugas itu sebenarnya kita bisa pakai berbagai cara ya, Bapak. Jadi bisa juga kita tidak mesti harus nilai pasti, ya nilai pasti bisa juga dengan menggunakan interval. Karena kan biasanya di dalam pengukuran itu kan anak-anak itu kan biasa beda ya. Pada saat kita mengukur nantinya, pada saat kita membuat soalnya, pada saat kita mengukur bisa jadi agak ada selisih dikit dengan siswanya. Jadi bisa kita menggunakan interval juga. Tapi kalau misalnya kepengen untuk jawaban yang pasti, ya boleh juga seperti itu. Iya. Jadi kan kalau ada interval itu masih kita ada memberikan toleransi ya. Kalau di interval yang hijau, warna hijau itu Pak, jadi kan itu interval yang masih bisa ditoleransi. Misalnya ada selisih berapa kayak gitu. Misalnya jawabannya 132, bisa jadi kalau ada yang jawab 131 itu masih dibenarkan seperti itu. Jadi kalau interval lebih kepada seperti itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi lebih memberikan ruang ke anak-anak, siapa tahu antara pengukuran kita dengan pengukuran siswa itu berbeda, seperti itu. 131 berarti intervalnya bisa di bawah, bisa di atas dong Pak ya? Iya, bisa di bawah. Atau yang untuk yang warna hijaunya itu Pak, kan ada 2 ya Pak ya? Iya. Itu bisa, misalnya di sebelumnya 131, setelahnya 132. Gitu. 131 di sini 132 gitu Pak ya. Itu. Dan yang warna oranye pun juga diisi juga Pak. Itu istilahnya masih bisa ditoleransi lah jawaban. Bisa kita terima jawabannya seperti itu. Nah. 130. Jadi kalau anak-anak ada yang menjawabnya 129, maka otomatis dia tidak mendapatkan nilai seperti itu. Jadi kalau dia semakin hijau, maka nilainya sempurna seperti itu. Kayak gitu. Kalau disarankan seperti itu Pak, karena kan pengukuran antara kita dengan siswa biasanya takutnya ada yang berbeda selisih misalnya 1 cm ataupun 2 cm seperti itu. Lalu lanjut. Untuk petunjuknya Pak, boleh yang tadi Pak, teks yang tadi dipindahkan. Ini kan Pak. Jadi ini cukup ini Pak ya, ukurlah terlebih dahulu lebar, panjang, dan tinggi alas bak penampung air bersih. Boleh. Tinggal ditambahkan lagi Pak. Setelah itu apa ya? Pada saat mereka ini masih bingung nih dengan petunjuk 1 nih, petunjuk keduanya apa kayak gitu. Oke, nanti ditambah. Cari luas masing-masing bagian. Ya boleh seperti itu. Masing-masing bagian sisi. Kalau petunjuk ini minimal paling tidak 2 ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau mau lebih boleh kayak gitu. Jadi anak-anak kalau misalnya petunjuk pertama ini masih belum ngerti, mereka boleh membuka hint yang kedua seperti itu. Jadi semakin besar dia menjawabnya, maka nilainya pun semakin besar kayak gitu. Ada nilai bonusnya ya, kayak kalau saya perhatikan kalau Bapak Ibu yang biasanya menggunakan quizzes, nah seperti itu dia. Ada juga untuk poin tambahannya seperti itu. Kalau sudah, boleh di bawah lagi Pak. Jadi data meta tugas ini boleh menceritakan lagi ya, objek itu kalau misalnya memiliki sejarah boleh diceritakan di situ. Kemudian intinya kita menceritakan tentang objek yang kita foto kayak gitu Bapak. Jadi ini terserah isinya apa, yang misalnya kalau ada ceritanya bersejarah boleh diceritakan. Kemudian misalnya bisa juga untuk misalnya objek tersebut untuk apa sih kegunaannya di sekolah kayak gitu, bisa disampaikan seperti itu. Air. Meletakkan air ya. Kalau ada sejarahnya di sekolah boleh Pak. Kalau tidak ada enggak Pak, nggak salah Pak, bisa ini pokoknya kita ada mendeskripsikan terkait dengan objek yang kita foto tersebut. Dideskripsikan, oke. Dideskripsikan. Itu aja dideskripsikan saja Pak. Deskripsikan. Kemudian di bawah kayaknya sudah bagus ya Pak. Tinggal kalau sudah jadi tinggal dibuat seperti itu. Pak ya.
Kalaupun memang misalnya kita nanti ada misalnya mau ngedit soal segala macam, itu bisa kita nanti kita lakukan Pak di luar nanti. Misalnya ada yang mau ditambah ataupun mau ditambah petunjuknya ataupun mau diganti, itu bisa kita edit soalnya. Seperti itu Bapak. Ya udah. Ya, baik, tugasnya sudah sukses Pak. Jadi sama tadi Pak, kalau misalnya memang belum pada saat kita minta review, itu tinggal kita pilih klik tombol reviewnya Pak. Jadi nanti pada saat itu akan di review oleh tim MCM-nya. Yang di bagian ada formulir tugas, stabilitas, dan review Pak yang di bawah. Oh ini. Itu kan tulisannya belum diminta ya? Iya. Kalau sudah jadi, boleh Pak kalau memang mau dibuatkan kayak gitu. Jadi nanti pada saat ini tugas kita artinya kalau sudah direview oleh tim MCM, maka tugas kita bisa dilihat oleh guru yang lain seperti itu. Itu diverifikasi. Iya. Itu sudah sukses Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Mungkin yang lain ya, Bapak tadi sudah ya selesai. Baik, silakan Ibu Nurlaila. Silakan Ibu Nurlaila. Ibu Nurlaila, kami persilakan untuk melanjutkan. Tadi Pak Triheru sudah. Silakan Ibu Nurlaila. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf dari tadi kami itu kesusahan untuk masuk lewat Zoom pakai laptop. Jadi bagaimana ini ya? Kalau share screen seperti ini, kira bisa tidak? Mic salah satu device-nya boleh di off-kan dulu Ibu. Tadi kami kesusahan untuk share screen, maksudnya masuk ke Zoom-nya itu pakai laptop. Jadi kami masuknya pakai HP. Seandainya saya screen-nya lewat seperti ini, kira bisa terbaca atau tidak? Bisa Ibu, bisa terbaca. Jadi itu sudah membuat, sudah langsung klik membuat, tapi tadi di atasnya itu keterangannya formulir tugasnya tidak lengkap. Terus di review. Itu artinya ada yang kurang Ibu. Di review-nya tuh kelihatan di sini dan penanda kata kuncinya tematik kayak gitu. Jadi apa yang harus diperbaiki di sebelah mana atau bagaimana? Ya, jadi Ibu tinggal ini Bu ya, kembali lagi ke tombol yang ini Bu ya, diklik yang garis 3-nya itu. Garis 3. Yang di tulisan ada MCM Ibu di samping MCM. Atau Ibu udah nampak itu Bu ya, ada ini kah? Lambang pulpen itu Bu ya. Oh ini. Coba diklik Ibu.
Kayak itu bisa diubah dulu Ibu, mana yang harus diperbaiki. Ini sudah betul. Sudah, fill the blank. Yang di petunjuknya Ibu, itu Ibu kan di situ ada 2 Bu ya, jadi dipisah Ibu. Misalnya yang pertama itu, hint pertama, ukurlah panjang dan lebar papan tulis. Kemudian Ibu tambahkan lagi, yang di bawahnya itu kan ada tulisan tambahkan petunjuk yang lain. Nah, yang menghitung kelilingnya itu dijadikan hint kedua Ibu. Oh iya. Seperti itu Ibu. Jadi memang Bapak dan Ibu sekalian, memang kalau pada saat kita memberikan petunjuk itu minimal memang 2 kayak gitu. Jadi tidak perlu dituliskan nomor 1, misalnya 1 ukurlah, tinggal ditulis saja Ibu, ukurlah panjang dan lebar papan tulis, seperti itu Ibu. Wah, lalu yang 1 tuh tadi apa lagi? Untuk penandanya Ibu udah ya. Untuk penandanya boleh Bu, materinya tentang apa? Materi besarnya seperti itu. 1 tadi cuma 1 bangun datar masih kurang kah? Di enter Ibu, kalau cuma tidak di enter jadi tidak ada ini Ibu, tidak tertulis tagnya kayak gitu. Nah seperti itu Ibu. Kalau untuk tulisan jawaban di atas coba bisa lihat Ibu ya. Untuk jawaban di atas itu sudah benar ya sebenarnya. Tadi mungkin ini Ibu ya, sentimeternya itu di luar dari tanda bintangnya Ibu. Jadi bintang 2 732 bintang 2 sentimeter. Ini. Iya. Coba Ibu di save. Di paling bawah lagi Ibu. Simpan ya. Disimpan. Ini terus tinggal. Ya itu sudah lengkap Ibu. Formulir tugasnya sudah lengkap. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Sama-sama Ibu. Baik. Ibu Nur Laila, terima kasih. Baik, masihkah ada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya? Kalau yang di chat room itu ada Bu Lis yang juga bisa menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan, Bu Pak Haris juga. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau menyampaikan kesulitannya untuk kegiatan pada hari ini. Kami masih beri waktu sekitar 5-10 menit untuk kegiatan hari ini sebelum kita tutup. Silakan Ibu Emi Yuliani. Silakan Ibu. Silakan lanjut. Maaf Bu Mami, kepencet itu Bu Mami. Oh, kepencet. Baik. Bu Hasanah juga kepencet, Bu Nur Laila tadi sudah. Bapak Ibu masihkah ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi? Mungkin ada kesulitan saat melaksanakan tugas ini untuk membuat trial dan membuat tantangan, karena besok masih ada lagi. Ibu Ellen, silakan Ibu Ellen. Ibu Ellen, boleh Bu, tapi silakan. Kayak Ibu tadi boleh kan Bu? Boleh, silakan Ibu, silakan. Ya, saya bantu. Bapak, nah saya udah bikin gini Pak, saya kelas 2. Kelas 2, saya bikin soal saya seperti ini. Jadi definisi gambarnya ini. Iya. Saya sudah mengukur. Terus konversi satuan panjang. Soalnya ini Pak. Nah, posisi saya ini nilai pasti. Terus ini Pak, sampel solusinya. Iya. Apakah benar Pak? Ini Ibu, kalau bisa untuk ukuran itu nggak usah dicantumkan Ibu. Jadi memang untuk soal yang untuk kita buat di NCM ini, kita meminta siswanya yang mengukur sendiri kayak gitu. Jadi kita tidak perlu mencantumkannya. Kalau tadi di soalnya kan udah ada mejanya Aji itu 120 meter. Kalau bisa itu memang ya, dihilangkan Ibu. Seperti itu. Yang di sini ya Pak, hilangkan. Iya. Jadi di situ kan di atas kali, bukan di solusi Bu ya.
di atas sekali di soalnya. Itu kan udah jelas ya, Alif, Fatih, dan Alif mengukur meja dengan meteran. Jadi panjang meja ajinya itu kan ada 120 ya. Kalau bisa itu tidak dimasukkan Ibu, tidak dicantumkan. Karena nanti tujuan kita membuat soal itu cuma gimana caranya siswa yang mengukur sendiri gitu, ukurannya seperti itu. Enggak Pak, saya maksudnya sini mengkonversi Pak dari sentimeter ke meter. Kalau memang Konversi, Pak. ya, kalau memang bisa sih lebih baiknya tetap anak-anak mengukur saja Ibu nanti. Jadi anak-anak disuruh mengukur meja. Iya. Iya Pak, nanti saya benerin Pak. Ya, setelah itu ini sudah. Sampel ini saya hilangkan. Kemudian Ibu. Ini saya hilangkan ini Pak. Itu layaknya ini ya Bu ya. Sebentar. Nggak jelas Pak. Sudah Ibu. Itu sudah Ibu, sudah bagus untuk sampel solusinya. Petunjuknya teks ya Pak. Iya, petunjuk teksnya. Petunjuknya seperti ini. Untuk petunjuknya jangan diinfokan apa-apa Bu. Misalnya kalau petunjuk itu lebih kepada misalnya ukurlah panjang meja tersebut. Kemudian yang kedua, setelah itu jumlahkan semua panjang meja tersebut dan konveksikan. Nah kayak gitu. Misalnya yang kedua bisa juga kayak gini Ibu. Nah, petunjuk satunya hitunglah panjang meja tersebut. Yang kedua konveksikan hasil penjumlah ketiga meja tersebut. Nah seperti itu ke dalam satuan dalam meter. Oh ya, oke Pak. Setelah itu meja yang digunakan untuk menulis ya Pak. Iya. Tentang subjek ya Pak ya. Nah boleh. Penggaris apa? Cukup penggaris ya Bu ya. Atau yang lain ada? Cukup penggaris ya Pak. Pita pengukur di sini Pak. Pita pengukur tinggal ditambahkan Ibu. Di situ kan ada centang ya, boleh dikasih ada beberapa alat yang boleh dibawa kayak gitu oleh siswanya nanti. Ya. Kalau ini geometri sama pengukuran ya Pak? Iya betul. Geometri pengukuran. Setelah itu terus tinggal dibuat. Buat ya Pak. Iya. Nah di sini permasalahan tadi Pak, katanya ada kerjaan kayak gini ya Pak ya. Kesalahan dalam solusi. Oh itu mungkin di jawaban boleh Bu ya dilihat ya tadi ya. Itu kan ada sampel solusi yang di atasnya itu ada jawaban. Ini saya harus Bapak. Tunggu sebentar. Saya harus pin Ibu. Untuk di atasnya Ibu 3,6 itu Bu. Jadi sebelum angka 3,6 dikasih tanda bintang 2 Ibu di situ. Oh, bintang 2 ya Pak. Kemudian setelah 3,6 dikasih tanda bintang lagi Ibu. Jadi satuannya itu di luar tanda bintang itu. Seperti Bapak. Seperti Mbak. Iya Ibu, betul. Ya. Terus dibuat ya Pak ya. Dibuat Ibu. Masih seperti itu Bapak? Soal dalam solusi yang Anda isi bilangan. Ada tuh sama nenek nih. 3,6 coba boleh Ibu diganti 3,6 mungkin. 3,6. Kemudian coba lagi Ibu. Iya. Artinya dia masih ya? Masih, Pak. Yang Anda sisihkan bukan bilangan. Sudah makannya. Nilai pasti. Coba diganti jadi interval coba Ibu. Diganti menjadi interval. Nah, nanti diisikan Ibu jawaban yang benar itu apa yang mendekati. Jadi yang di kolom hijau itu yang memang masih betul-betul bisa kita terima, yang kolom oranye itu yang ini Pak. Itu harus diisi semuanya Ibu. Coba Ibu. Boleh Pak? Nah, coba yang sampingnya 3,7 coba Ibu. Dan Oke, coba dibuat lagi Ibu.
Tunggu ya, Pak. Itu boleh Ibu tulis 3,6 sampai 3,61 atau gimana boleh? Oh iya. Baik, Pak Haris, mohon maaf. Waktu mungkin nanti Bu Ellen bisa mencoba kembali, Bu Ellen ya. Ingat Pak, waktu. iya Bu, iya Bu. Oke, baik. Mungkin Pak Beni ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Bu Ellen. Terima kasih sekali partisipasinya. Pak Beni, silakan kami beri waktu 3 menit saja Pak Beni ya, karena sudah 15. Ya, siap. Terima kasih Bu Mami. Suaranya agak Pak Beni, mohon maaf suaranya mungkin agak kan? Agak berdebu Pak suaranya Pak. Atau kipas angin ya? Iya kayak. Sudah jelas ya Bu ya? Oke, silakan. Ini Pak yang ingin saya tanyakan. Mana ya tadi? Entar. Kita tepat pukul 15 Pak ya, mengingat kapasitasnya kita ini pada pukul 13, dari 15 akan berakhir. Untuk yang alat pengukur tuh Pak, apakah hanya yang disediakan di aplikasi ini atau bisa ditambahkan yang lain Pak? Yang ada di aplikasi itu Pak. Oh, berarti yang lain ya Pak ya? Yang ini Ada ya? pokoknya kita bisa milih lebih dari satu Pak. Oh iya. Nah, tinggal kita pilih yang sesuai mana, misalnya selain penggaris pita pengukur misalnya seperti itu. Jadi bisa kita sesuaikan apa saja yang akan kita anak-anak perlukan pada saat mengerjakan soal tersebut. Kan saya kan udah selesai nih Pak. Karena tadi sempat terpending kan. Berarti ini tinggal buat saja ya Pak ya langsung Pak ya? Tinggal dibuat, iya. Saya coba ya Pak ya? Ya, boleh Pak. Baik. Jadi setiap soal yang sudah dibuat Pak dari sekalian itu bisa kita edit lagi gitu. Jadi jangan khawatir. Oke. Kalau tidak ada masalah ini iya solusinya Pak tadi ya, boleh dilihat Pak ya di atas sekali. Yang dibutuhkan itu cuman ini Pak ya, biasanya dibutuhkan cuma bilangannya saja. Ini kan Rp260 Pak ya. Jadi mungkin rupiahnya boleh dihilangkan. Jadi dikasih ini Pak ya, dikasih tanda bintang 2 Pak ya. Yang di depan dengan belakangnya. Biasanya kalau satuan itu tidak perlu dicantumkan Pak. Jadi yang biasanya diinginkan itu cuma jawaban yang berupa bilangan seperti itu. Iya Pak ya. Iya. Baik, mohon maaf mengingat waktu. Nanti mungkin bisa dilakukan koreksi-koreksi bisa melalui telepon ya Pak Beni. Iya, siap Bu Mami. Mengingat pukul 15 sudah berakhir karena kita punya kesepakatan kasihan juga ya. Baik, terima kasih Pak Beni, terima kasih Bapak Ibu yang lain. Ibu Trinita mohon maaf sekali mengingat waktu yang sudah kita sepakati, tepat pukul 15 kita akan mengakhiri kegiatan pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lis dan Pak Haris yang sudah melaksanakan kegiatan disiplинasi penguatan pada hari ini dengan materi praktik mengerjakan simulasi tantangan sebagai guru dan sebagai siswa. Baik Bapak Ibu yang hebat, terima kasih sekali partisipasinya pada siang hingga sore hari ini. 4:15 kita mengakhiri kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan mendapat berkah dari Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semua. Salam semangat, salam sehat. Terima kasih keluarga besar KGBN mengaturkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga. Bapak Ibu semua telah hadir bersama-sama kami di sini. Mohon maaf jika kami tidak bisa menerima semua pertanyaan, kemudian menerima semua suguhan
tetapi paling tidak kami bisa menyajikan yang terbaik buat Bapak Ibu. Dan nanti silakan Bapak Ibu untuk langsung berbicara kepada Ibu Lis dan Pak Haris untuk kegiatan lanjutan. Kita membuka via WA maupun via telepon untuk kelanjutannya. Dan jangan lupa besok Bapak Ibu, Kamis 27 Januari 2022, kita bertemu lagi di link Zoom pada pukul 13.00 hingga pukul 15.00. Mudah-mudahan besok hari terakhir banyak hal yang bisa kita dapatkan. Sekali lagi kami aturkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga. Bapak Ibu sehat selalu. Bersama-sama kita membangun anak bangsa dan bersama-sama kita mencerdaskan generasi kita. Tetap sehat, tetap semangat. Salam, satu motivasi, satu keinginan, mencapai satu tujuan. Saya atas nama panitia Mami Utaria mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.